sudah pernah dengar tentang Prudential nggak? Sudah. Oke, yang kamu tahu tentang Prudential apa, Beb? Asuransi. Oke, selain asuransi, apa yang Abe tahu tentang asuransi, tentang Prudential? Cuman tahu asuransi. Oke, kira-kira selain asuransi itu apa penting menurut Abe? Penting. Sekarang Abe apa? Kuliah atau kerja? Kuliah. Oke, kelas semester berapa berarti? Mau masuk semester 4. Berarti semester 4 hampir 2 tahun ya? Iya. 1,5 tahun. Terus kemudian IPK-nya berapa, Beb? Kalau IPK 3,62, kalau IPS 3,72. 3,62, luar biasa ya. Ini namanya Abed Neko Joshua ya. Terus kemudian ngambil apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Terus setelah lulus kerja kira-kira kepengennya apa? Mau nyoba freelance dulu. Freelance apa, Beb, yang Abed ingin coba lakukan? Ini Seperti apa? Desain gitu. Desain apa? Desain grafis ya? Iya. Oh, oke. Kenapa kok kamu kepengen kerja freelance-nya? Cari pengalaman dulu. Oh, ikut orang atau mau bakal kerja sendiri? Mungkin ya kalau awal-awal ikut orang dulu. Oke, kalau misalnya kira-kira ikut orang, mau berapa lama kerja ikut orang? Sambil cari pengalaman kan ya? Oke, kira-kira mau berapa lama? 5-10 tahun. 5 tahun 5 sampai 10 tahun. Bet, kalau misalnya Abed kerja ikut orang, kira-kira kepingin dapat income berapa? Yang Abed harapkan dalam 1 bulan. Menurut Abed berapa? Income berapa? Income dalam 1 bulan. Income atau penghasilan yang ingin Abed dapatkan dalam waktu 1 bulan, kira-kira angka berapa? 5 juta 5 juta per bulan. Nah, kamu kan kepengen kerjanya 5 atau 10? Yang pasti apa? 10 tahun? 5 tahun ya. Kamu lulus berapa tahun lagi? Setahun setengah? 2 tahun? 1,5 tahun, tapi ini kan ada semester lagi, jadi harusnya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi berarti 2022 lah ya. Iya. 2022 kamu kepengen income 5 juta, betul ya? Nanti 2023 kira-kira kepengen income berapa? 5 juta tetap. 5 juta. Oke. 2024 kira-kira kepengen income berapa? 5,5. 5,5. Oke. 2025 kira-kira kepengen income berapa? Tetap 5,5. 5,5. 2026 6 juta. Setelah kamu dapat gini ya, asumsinya kamu simpen separuh atau simpen berapa banyak dari uang ini? 1 juta. 1 juta kalau kali 12 berarti kamu nyimpen 12. Iya. 12 kalau kamu kali 5 berarti kamu nyimpen berapa juta? 6. 12 kali 5, 6. Kamu 1 tahunnya nyimpen 12. Betul ya? Kalau kamu kerja 5 tahun, kamu nyimpen berapa? 6 itu. 600 apa? Juta. Bener? 12 kali 5 60 juta. 60 juta ini kamu pakai modal pasti ya? Kamu modalnya mau kerjanya di rumah atau di ruko atau bagaimana rencananya? Mungkin di rumah dulu. Di rumah. Kira-kira apa yang diperlukan sebagai modal utama? Kalau kan kamu bakal desain ini, kan kamu punya uang 60 juta. Kira-kira apa yang kamu perlukan? Laptop. Laptop kira-kira harga berapa? Yang sesuai dengan kebutuhanmu ya. Laptop 3 juta sudah dapat loh, bro. Tapi kurang bagus kayaknya. Kurang bagusnya kenapa? Kurang bisa mengikuti apa ya? Ya mungkin kak, misal dibuat desain-desain kayak nge-lag. Oh, kalau desain nge-lag gitu ya? Ya bukan desain sih kayaknya.
Tapi kalau desain enggak apa-apa. Belum pernah nyoba sih. Tapi tentu saja kamu perlu ya. Yang harga berapa? 20. 20. Berarti uangmu sisa 40 ya. Uangmu sisa 40, terus kemudian kamu apakan uang 40 itu? Di interior atau enggak ruangan di rumah itu? Soalnya kalau ruangan rumah kemudian orang datang, ini dipikir kerja atau bukan kan gitu ya? Kira-kira di interior atau enggak? Maksudnya di interior gimana? Kalau kayak gini ini kan tempat interior, jadi tampak kalau ini tempat kerja. Atau biar seperti rumah sekarang aja? Biar seperti rumah. Kira-kira hargamu bisa naik enggak kalau kamu rumah seperti biasa orang datang gitu? Enggak sih. Enak yang ada interiornya ya? Iya. Kamu bakal pakai pegawai atau enggak? Enggak kayaknya. Enggak. Terus kemudian kira-kira dengan kamu kerja sendiri, kamu mengharapkan dapat income berapa? 2027 ya? Itu 5 juta juga? iya mungkin. 5 juta lebih. Kira-kira kalau misalnya ada sebuah peluang bisnis yang bisa membantu kamu untuk bisa membuat keinginanmu tercapai, kira-kira kamu mau dengar nggak? Iya. Oke, bahwa Prudential ini ada bisnisnya juga ada kesempatan kita untuk dapat uang di situ. Lah, gimana caranya? Aku cerita dulu ya sejarahnya. PT Prudential itu namanya Prudential Life Assurance. Berdiri di London. London itu di Eropa ya, 1848. Sekarang tahun berapa, Abed? 2020. Kalau 2020 dikurangi 1848 berarti berapa? 172 tahun. Kalau ada sebuah perusahaan yang sudah berdiri 172 tahun, dia lewat perang dunia pertama atau enggak? Iya. Lewat perang dunia kedua? Iya. Berbagai krisis? Iya. Berarti dia boleh dibilang perusahaannya eksis atau tetap bertahan. Nah, masuk di Indonesia namanya PT PLA, Prudential Life Assurance, itu 1995. Lah kalau 1995 ke 2020 berapa tahun? 25 tahun. Menurut Abed, kalau ada sebuah perusahaan yang berdiri 25 tahun, kira-kira oke atau enggak? Oke. Kalau misalnya oke, dia bisa bertahan, dia itu punya juga yang namanya jenjang karir. Jenjang karirnya itu seperti ini. Pertama kali sebagai agent, kemudian associate agency director, jadi pertama kali sebagai agent. Yang kedua associate agency director, kemudian agency director. Nanti ada AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 dan executive agency director. Ini targetnya kita. EAD ini targetnya kita. Ini goal kita. Kenapa? Karena pada saat kita executive agency director, kita aman. Kita nggak mungkin turun lagi. Nah, dari sini berapa toh income yang bisa didapatkan? Seorang agent bisa dapat income 7 juta. Kira-kira kalau ada sebuah peluang bisnis yang bisa membuat Abed dapat income Desember nanti, Desember 2020 income 7 juta, oke enggak? Oke kan? Associate Agency Director jenjang berikutnya income-nya 25 juta. Masih jelas? Kemudian Agency Director income bisa 50. Nah, kenaikan ini yang Om Joni kepingin cerita ke Abed bahwa kenaikan ini cepat. Kalau kita kerja ikut orang seperti kamu tadi sempat bilang, betul nggak? Kamu tadi sempat bilang bahwa kalau kita kerja ikut orang, kenaikannya relatif sedikit. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa dapetin income 7 juta ya? Bet, kalau misalnya dalam satu hari Abed cerita ke 2 orang, apa sanggup? Cerita, hari ini kan Om Joni cerita ke kamu, nanti siang Om Joni cerita ke 1 orang lain, nanti malam Om Joni cerita ke orang lain. Kira-kira sanggup nggak? Cuma cerita. Sanggup ya. Dalam satu minggu ada berapa hari
Kira-kira Abed mau meluangkan waktu untuk Prudential berapa hari? 5 ya. 5 hari dikali 2 orang. Berarti Abed ketemu berapa orang? 10 orang. Nah, 10 orang ini yang Abed temui harusnya orangnya yang punya kelebihan uang. Jadi jangan yang miskin, nggak bisa. Orang yang punya uang dan punya kelebihan uang. Ada orang yang punya uang tapi dia nggak bisa nyimpen, ya nggak bisa. Plus orangnya sehat. Jadi kalau misalnya orangnya itu sehat, orangnya punya uang, itu bisa kita ceritain program ini. Ternyata orangnya sehat dan orangnya nggak punya uang. Apa yang harus dilakukan? Kamu bisa ajak mereka bergabung di bisnis Prudential. Sampai sini jelas? Nah terus kemudian ternyata dia punya uang tapi dia nggak sehat, nggak apa-apa. Preminya bisa lebih mahal. Tapi kalau dia sehat, nggak punya uang, tadi diapain? Jadi agen. Iya. Nah terus kemudian kira-kira kondisinya orangnya sehat, orangnya punya uang lebih. Kira-kira dari 10 orang yang Abed ceritain, tentu saja Abed ceritanya menarik, betul ya. Yang mau ambil sama Abed berapa orang? Minimal. Menurut Abed berapa? Minimal 4. Bisa 4? Oke. 4 orang. 4 orang tadi punya uang. 4 orang tadi itu sehat. Kira-kira mau nyimpen berapa di asuransi? Minimal aja berapa? 500 ribu ya. Nah luar biasanya Abed pernah tahu nggak komisi yang didapatkan dari Prudential itu dapat berapa kali? Nggak tahu ya. Kalau kita kerja di Prudential, kita dapat komisi itu selama 60 kali. Atau kita dapat 5 tahun. Tahun pertama kita dapat, tahun kedua kita dapat, tahun ketiga kita dapat, tahun keempat kita dapat, tahun kelima kita dapat. Berapa komisinya? Tahun pertama kita dapat 30%. Dapat berapa? 30%. Tahun kedua kita dapat lagi 30%. Berapa? 30%. Tahun ketiga, keempat, 5 kita dapat 5. Nah, karena kita jual di omset tertentu, kita bisa ketambahan bonus. Bonusnya 12%. Di tahun kedua kita mesti dapat lagi 13,5%. Abed kalau 30 plus 12 berapa? 42. Tahun kedua dapat lagi 30 plus 13,5 berarti berapa? 43,5 tambah 42 berapa? 80. 5,5. Tadi kan tahun ketiga keempat 5. Berarti di total berapa persen? 5 tambah 5 tambah 5. Kalau 85,5 tambah 15 berarti berapa? 100,5. Tadi Abed cerita bahwa bisa ketemu 4 orang yang bayar 500-an, betul ya? Berarti omsetnya, tak hitungin cara ngitungnya, omsetnya berarti 500 kali 4 berapa? 2 juta. Kalau 2 juta dikali 12 berapa, Abed? 24 juta. Jadi omsetnya Abed 24. Ini cara ngitung omset dikalikan 12. Pas kebetulan dia bisa bayar 500, satu orang lagi 500, satu orang lagi 500, satu orang 500. Kalau 500 kali 4 berarti berapa? 2 juta. Ini tadi omset. Terus cara ngitung komisi. Komisinya tadi kan 2 juta. Betul ya? 4 kali 500. Kali berapa persen? Tahun pertama? 30%. Bet kalau misalnya Abed bisa dapat orang yang bayar 500-an tapi 4 orang, komisinya Abed bisa dapat berapa? 30%. Dari 2 juta. 2 juta 30%-nya berapa? 600.000. Itu tadi dalam waktu 1 minggu ya. Oke. 1 bulan itu ada berapa minggu, Abed? 7. 1 bulan ada berapa minggu? 4.
Kalau 4 kali 600.000 berarti Abed bisa dapat berapa? 24. 6 kali 600 kali 4 24. betul 24 2,4. 2,4 juta. Oke. Iya. Jadi tadi kan Abed sudah bisa memastikan bahwa terima uang 2,4 satu bulan, betul ya? Terus kemudian pertanyaannya bagaimana, apakah kita bisa dapetin untuk omset untuk komisi dalam 1 tahun ada berapa bulan sih? 1 tahun 12. Tadi kalau 1 bulan bisa dapat 2,4, kira-kira 1 tahun mau kerja berapa bulan? 10 mungkin. Kalau Abed tadi ketemu 10, berarti Abed bisa ketemu, bentar ya, lanjut lagi di kertas berikutnya. Nah, kalau dalam 1 tahun tadi ada berapa bulan? 1 tahun Ada berapa bulan? 12. 12. Anggap aja mau kerjanya cuma 10 bulan. Kalau kerjanya 10 bulan kali 2,4 berarti Abed bisa dapat uang berapa? 24 juta. Bet, kalau kamu 1 bulan bisa dapat 24 juta akhir Desember, oke enggak? Oke. Tadi kan kamu bilang 1 minggu bisa dapat 4 orang. Anggap aja terjelek dapat cuma 2. Kamu dapat berapa ini? Tadi kan 4, 24. Kalau kamu bisa dapat income 12 juta aja, oke enggak? Kalau ternyata yang tinggal 2 ini cuma 1 aja, kamu dapat income berapa? 6. Kalau kira-kira kamu dapat 6 atau 12 atau 24, sebetulnya oke atau oke banget? Oke banget. Oke banget ya. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi seperti kayak gini, berarti apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan, bagaimana caranya kita bisa merealisasikan. Gimana sih caranya kita bisa setiap minggu minim dapat 1, atau setiap minggu bisa dapat 2 atau dapat 4? Kalau 4 tadi bisa dapat komisi berapa? 24. Kalau cuma 2 orang 1 minggu bisa dapat komisi berapa? 12. Kalau cuma 1 aja dapat komisi berapa? 6. Nah, tadi Abed bilang bahwa kepengen income 5 juta aja oke. Lah kalau misalnya ada bisnis seperti kayak gini bisa menghasilkan kamu income 6 juta, oke atau enggak? Oke ya. Nah, gimana sih caranya dapetin orang-orangnya? Abed perlu bikin yang namanya daftar nama. Daftar nama itu artinya gini, Abed cari orang-orang yang di sekitarnya Abed. Pertama, K, dari keluarga. Abed catat, Abed berapa papa punya berapa bersaudara? 3. Yang pertama punya anak berapa? Tapi ini 3 udah suami istri ya. Berarti totalnya berapa? 6. Punya anak berapa yang nomor 1? 3. Berarti 9. 9. Yang kedua punya anak berapa? 2. Berarti berapa? 11. Yang ketiga punya anak berapa? 1. Berarti totalnya 12. oke. Itu tadi dari papa. Dari mama berapa berkeluarga? 5. 5. Semua sudah keluarga atau belum? Sudah kecuali 1. Berarti ada 9 orang. Betul ya? Iya. Tadi 20 berapa? 21 ya? Tadi 12. 12 tambah 9 berapa? 21. 21. Yang pertama punya anak berapa? 2. Berarti 23. 3. Kemudian yang kedua punya anak berapa? Yang kedua itu 2 juga. Berarti 20. Tadi 23 tambah 2. 5. Oke. Yang ketiga punya anak berapa? 5. 5. Berarti totalnya 30. 10. Yang keempat punya anak berapa? 3. 3. Berarti 33. 3. Dari keluarga aja kamu bisa 33. Belum nanti saudaranya mama
punya ipar, iparnya punya keluarga lagi. Jelas ya? Yang kedua, kamu bisa lingkungan, tetangga kanan kiri. Kalau apartemen seperti ini atas bawah, betul ya. Terus kemudian tetangga dulu, rumah dulu, tetangga sekarang. Organisasi, kalau kamu ikut persekutuan, kamu ada di gereja, acara gereja kan pasti ada kumpulannya, ada komunitasnya. Kemudian kamu ikut klub basket, kamu ikut klub mungkin apa, Lions Club, itu kan pasti ada suami istri, ada anak-anaknya, termasuk yang lingkungan tadi. Terus sama P pribadi, temen SD-mu. Temen SD-mu sekarang usia berapa berarti? Sama kayak aku. Iya, kamu usia berapa sekarang? 20. Temen SMP, berarti seusia kamu dong. Belum, mungkin ya belum nikah ya. Mungkin ya dari teman sekian cuma satu atau dua yang sudah menikah. Teman SMA, teman kuliah, termasuk orang tuanya. Berarti kalau temanmu orang tuanya 2, lah dia punya berapa bersaudara, betul ya? Kamu catat itu semua. Kira-kira kamu bisa nggak kumpulin 200 nama ini? 200 harusnya bisa. Bisa. Berapa lama kamu kumpulin 200 nama ini? 2 hari? 1 hari? Enggak mungkin. Nggak mungkin? 2 bulan? 1 bulan. 1 bulan kamu ngumpulin 200 nama? Iya. Kenapa begitu lama? Ya mungkin apa ya? Kalau dari handphone, dari buku memori SD, SMP, SMA, oke dah. Katakan kamu 1 bulan, oke. Lah dari orang-orang yang kamu kenal ini, orang-orang yang kamu berhasil catat ini, kamu buat lagi namanya janji temu. Abed, Om Joni mau mampir, bolehkah? Hari Senin atau hari Selasa? Kamu pilih hari apa? Selasa. Oke. Kira-kira enak Selasanya itu jam pagi atau malam? Bebas. Malam. Berarti tadi sudah ketemuannya hari. Hari ada pilihannya Senin atau Selasa. Kemudian jamnya juga pagi atau malam, betul ya? Tentu saja kamu melihat agendamu. Jangan sampai agendamu ada isinya